Action. Halo, welcome to my YouTube channel. Hari ini saya sedang ya, hospital bagnya seperti itu. Sebenarnya isinya udah cukup sih, cuma perlu di-pack aja biar ngambilnya lebih gampang. Gitu ya. Demikian channel saya, jangan lupa like, subscribe. Halo, Say. Aku lagi depan rumahmu nih. Kutunggu ya, udah dari tadi nih. Oke, kutunggu. Kamu lama banget sih. Kemana? Yuk. Iya, ini tadi masih nungguin Sopir ya? Yuk, masuk yuk. Oke. Halo, welcome to my vlog. Hari ini saya sedang bersama sahabat saya, Dr. Gigi Rizky Nualia. Ya, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang perlengkapan apa aja yang perlu kita bawa ke rumah sakit untuk melakukan persalinan. Ini dia lagi hamil 9 bulan loh Bunda. Sebentar lagi mau persalinan. Oke, ayo. Oke, kita lihat ya apa yang sudah dipersiapkan dokter gigi kesayangan kita ini. Satu, untuk keperluan bayi ya, kita mulai nih. Jadi, kalau nata tuh jangan begini ya, nakal. Jadi gini ya, sebenarnya sih nggak apa-apa ditata seperti ini, tapi kalau ditatanya kayak gini tuh biasanya bapak-bapak itu yang bingung. Nanti setelah istrinya melahirkan, tolong ambilkan aku ini, tolong ambilkan aku itu. Bapaknya bingung. Jadi sebaiknya nih, kayak gini nih contohnya. Jadi ada satu set nih, ada baju, celana bayi, ada sarung tangan, biar kalau bayi lahir tuh kukunya nggak garuk-garuk muka kemana-mana, jadinya kan bisa infeksi. Lalu ada kaos kakinya juga, ada kaos singlet, ada topinya, ada bedongnya. Nah ini itu dijadikan satu set, satu tempat. Bisa ditulisin nih, day 1, hari pertama. Bagus juga kalau tambahin popok langsung di dalamnya. Jadi ketika ibu bidan minta atau dokternya minta, bisa langsung diserahkan gitu. Terus nih, penggunaan gurita nih pada bayi. Perlu nggak? Sebaiknya tidak perlu bayi itu diberi gurita. Karena apabila diberi gurita pada bayi, biasanya itu akan menekan perut bayi sehingga akan menyebabkan bayi itu kesulitan bernapas. Jadi akan mengganggu pencernaannya bayi. Oke, jadi bikin nih kayak misalnya nih mau lahiran kan 3 hari, jadi langsung bikin sepak, ada 3 pak. Jadi jadiin 1, terus mungkin ini kan udah ada pampersnya nih satu-satu, tetap bawa 1 ekstra pampers, mereknya ditutupin ya. Oke, sekarang keperluan bayi berikutnya. Pastikan untuk membawa peralatan mandi untuk bayi ya. Ini udah oke nih dokter gigi kita nih. Jadi udah ada sabun, ada shampoo, lalu kemudian ada anduknya bayi nih, anduk bayi. Jadi udah cocok ya. Memang perlu ditambahkan membawa minyak telon ya. Usahakan minyak telon itu, fungsi minyak telon itu sendiri untuk menghangatkan bayinya. Terus usahakan minyak telon itu sekaligus memiliki repelan atau anti nyamuk. Karena kan kita nggak ngerti ya, tiba-tiba ada nyamuk, ada apa sih, kuman-kuman atau apa gitu, biar bisa bayi itu aman, tidak gampang kemerahan. Ini udah oke banget. Terus ini untuk newborn cream, boleh lah, siapa tahu ada kayak diaperes dan lain-lain ya. Itu bisa dipakai juga. Jangan lupa bawa sisirnya bayi, sisir dan lain-lain agar bayinya tetap keren, manja. Belum juga, kalau mau nih boleh pakai bedak. Tapi untuk penggunaan bedak sendiri untuk bayi tidak boleh yang tabur ya, karena kalau tabur resikonya kalau ditepuk-tepukin tuh beda sama kita ya, kalau tepuk-tepuk itu oke. Kalau bayi jangan ya, nanti bisa kehirup bayinya atau kena matanya, itu makan beresiko untuk bayinya. Ini udah oke banget. Oh ya lupa, benar sekali nih, jangan lupa membawa tisu kering dan tisu basah untuk membantu nanti ketika bayi itu buang air kecil maupun buang air besar.
Selain itu jangan lupa juga kasa steril untuk membalut tali pusat untuk bayinya. Biasanya bu bidan-bidan minta tuh. Terus satu lagi nih, perlak. Kenapa sih harus bawa perlak? Karena apabila bayi itu nanti selesai mandi atau apapun, pipis, pup, ketika di kasurnya ibu, biar kasurnya ibu nggak basah. Jadi kita butuh untuk memberi perlak. Untuk keperluan bayi berikutnya, jangan lupa bawa gendongan ya. Gendongan itu fungsinya untuk nanti kalau misalnya tiba-tiba bayinya rewel, jadi perlu digendong-gendong, atau nanti saat mau pulang, kan bayinya pasti digendong, itu untuk lebih nyaman lagi. Jangan lupa bawa selimut bayi. Lalu boleh ya, kalau misalnya memang mau bawa kayak gini nih, seperangkat ada gulingnya, ada bantalnya, ada alasnya untuk di baby box. Karena kan sekarang zamannya pandemi ya, mungkin nggak nyaman kalau pakai yang disediakan dari rumah sakit. Lalu siapa tahu nih asinya belum banyak, nah itu juga boleh bawa pompa asi, itu untuk merangsang keluarnya asi, plus bawa botolnya juga, jadi bisa bantu lah ya, jadi pompa kemudian kasih botol kalau misalnya asinya belum keluar terlalu banyak, tapi tetap harus asi ya. Kalau cup feeder? Oh iya, cup feeder juga boleh ya, ini biasanya untuk yang asinya masih sedikit, itu bisa ditaruh, lalu kemudian nanti kalau misalnya masih sedikit bisa untuk ditampung dengan cupnya, jadi nanti asinya bisa diberikan langsung ke bayinya, gitu untuk kepentingan bayi. Jadi nanti ini jangan lupa ya ditatain satu-satu, dikasih pack-pack satu-satu gitu, biar nggak bingung waktu ngambilnya, jadi bisa tahu gitu, jadi bisa lebih oke lah ya gitu. Oke. Terus sekarang ibunya nih, mau bawa apa aja nih ibunya? Ini buat calon-calon mama nih. Jadi untuk calon mama kan biasanya tuh kalau melahirkan ya, itu kalau misalnya sesar biasanya 3 hari di rumah sakit. Kalau misalnya normal tuh biasanya 1-2 hari di rumah sakit selama tidak ada keluhan-keluhan penyerta setelahnya. Jadi sesuaikan aja, jadi bawa 1 pack daster yang bisa untuk menyusui. Kalau berjilbab bisa bawa bergo, jadi biar nyaman gitu. Itu ya sejumlah harinya, jadi kalau sesar bisa bawa 3, lalu kalau normal bisa bawa 1 atau 2 aja, 2 set gitu sepasang antara bajunya sama jilbabnya. Terus jangan lupa bawa baju buat pulang. Masa pulang mau pakai daster kan ya, baju yang manja sedikit yang paripurna untuk nanti foto-foto kalau mau pulang. Itu yang paling penting ya. Terus kalau misalnya pakai daster yang nyaman ya, apalagi kalau untuk sesar, kan biasanya bergerak masih susah. Jadi pakai yang makainya gampang, terus lebar, untuk bergerak itu nyaman kayak gitu. Terus jangan lupa nih, kalau misalnya mau pakai gurita, itu juga boleh untuk pakai gurita, tapi gurita yang disarankan adalah gurita yang tidak terlalu ketat, terutama kalau itu misalnya habis operasi sesar. Jadi bisa yang model kretek-kretek kayak gini ya, atau ada perekat-perekat gitu, atau gurita-gurita zaman dulu nih, itu juga bisa. Jangan lupa bawa daleman juga ya. Jangan lupa branya, jangan bra yang pakai kawat, bra menyusui, karena itu lebih nyaman nanti dipakai ketika habis bayinya lahir. Jangan lupa juga bisa beli breast pad. Jadi kalau misalnya pakai bra itu, kalau misalnya asinya tumpah-tumpah, itu bisa dikasih breast pad agar lebih terjamin higienitasnya dan sterilnya, terus nggak tembus-tembuskan, nggak rembes-rembes. Terus untuk alat mandi, jangan lupa juga bawa alat mandi ya, bawa alat mandi, bawa handuknya, kemudian bawa spak alat mandi. Ini udah bagus nih ditata kayak begini. Terus juga ibu hamil setelah melahirkan juga harus cantik ya, jadi jangan lupa bawa juga untuk kosmetiknya, makeupnya dibawa secukupnya. Jangan lupa bawa juga untuk pembalutnya untuk nifas. Boleh pakai pampers, tapi biasanya pampers hanya dipakai di hari-hari pertama saja. Setelahnya biasanya akan disarankan untuk menggunakan pembalut maternity. Oh iya, jangan lupa ya bawa mukena nih, karena biasanya apalagi untuk yang mau melakukan persalinan normal sebelum bayinya lahir kan masih bisa sholat ya, sekalian untuk berdoa. Selain itu juga yang mau sesar juga ketika menunggu, ketika datang malamnya hari sebelumnya juga bisa untuk sholat di rumah sakit. Jangan lupa untuk bawa masker ya, boleh bawa masker kain, tapi juga disarankan untuk bawa masker yang sekali pakai nih, seperti dokter gigi kita ini udah nyiapin masker ya, oke banget. Lalu sekarang kan zamannya COVID ya, walaupun di rumah sakit itu sterilitas pasti juga dijamin. Kalau misalnya berkenan juga boleh bawa sanitizer sendiri untuk disemprotkan di ruangan sebelum nyampai gitu. Lalu juga jangan lupa bawa untuk membersihkan tangan, antiseptik, serta jangan lupa nih bawa sendal. Boleh sendal-sendal lucu seperti ini atau sendal jepit biasa juga nggak masalah sih. Yang paling penting jangan lupa bawa tempat ya, jadi kayak laundry bag gitu untuk nanti meletakkan barang-barang kotor. Jadi biar pulangnya itu nggak tercampur antara barang bersih dengan barang kotor. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa ya?
Kalau untuk papanya gimana? Untuk suami tersayang maksudnya. Jadi ini loh, ini contoh istri-istri yang baik ya. Kadang-kadang tuh ibu-ibu tuh suka lupa sama bapaknya ya. Pokoknya mikirinnya bayi, ibunya, bapaknya lupa. Ini ya buat suaminya Dr. Rizky Nuha ya. Mantap. Jadi untuk suaminya tetap ya, jadi diperkirakan kalau misalnya lahirnya normal ya jumlahnya mungkin 1 atau 2 pack baju. Jadi kayak baju yang nyaman aja, jadi kayak atasan sama celana gitu, kaos sama celana. Tapi kalau habis sesar mungkin 3 hari, jadi disiapin 3. Sama jangan lupa kalau istrinya keren nih pas pulang, suaminya juga harus gagah perkasa buat foto. Jadi pakai baju yang keren untuk pulang juga disiapin gitu, misalnya kemeja atau apa yang nyaman gitu ya. Terus jangan lupa juga bawa sarung nih, itu biasanya penting banget nih, ini kayaknya senjata para kaum laki-laki. Jadi sarungnya juga harus disiapin, jumlahnya terserah ya, secukupnya untuk kira-kira 2 hari atau 3 hari itu. Jangan lupa bawain selimut ya buat para bapak-bapak nih, karena biasanya di rumah sakit itu nyediain selimutnya cuma 1 buat ibu yang bersalin saja. Bayinya udah dikasih selimut nih, nanti bapaknya kedinginan nih kena AC. Jadi dibawain selimut juga ya, jadi pas menunggu bergantian berjaga bayi bisa juga tidur dengan nyaman. Lalu untuk alat mandi bisa berduaan ya, jadi boleh alat mandinya berduaan tapi sikat giginya satu-satu nih. Gitu ya. Lalu jangan lupa nih untuk persiapan melahirkan, jangan lupa selalu dibawa segala syarat-syarat yang perlu dipenuhi saat mau melahirkan. Jadi siapa tahu nih di rumah sakit bisa juga untuk sekaligus untuk mengurus akte kelahiran bayi. Jadi bawa juga untuk kakaknya, lalu difotokopi. Jangan lupa bawa buku ANC antenatal care, buku KIA-nya dibawa. Terus buku merit ya, buku apa sih namanya ini, kartu merit, paspor nikah ya. Lalu KTP, itu penting ya, jadi itu yang harus dibawa. Jangan lupa untuk yang mau memakai asuransi maupun BPJS, perlengkapan-perlengkapannya dipenuhin ya. Bawa kartu BPJS-nya atau kartu asuransinya, atau untuk BPJS bisa juga membawa surat rujukannya. Jadi boleh juga bawa makanan-makanan loh, jadi makanan yang kira-kira untuk meningkatkan produksi ASI ya. Jadi misalnya bisa bawa kurma atau kacang-kacangan, makanan ringan yang mengenyangkan. Itu bisa memicu produksi ASI lebih banyak, tapi juga kalau misalnya mau bersalin normal, itu bisa membuat jadi energi untuk bisa mengejan dengan baik berikutnya. Jadi gitu ya yang perlu aku bawa nanti buat persalinan. Ya, jadi itu perlengkapan hospital bag-nya sudah oke semua sih. Ini hospital bag-nya Dr. Gigi Nuha ini, tapi cuma kurang dipek-pek aja biar ngambilnya lebih gampang. Jadi biar suaminya nggak galau, gundah, gulana, dan resah gitu ya. Demikian vlog saya kali ini. Terima kasih untuk Dr. Gigi Nuha. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment, serta aktifkan tombol lonceng agar Anda yang tahu video saya berikutnya. Everything about woman, health, and stay with me, your obstetrician and gynecologist. Thank you ya. Pamit dulu. Oke, makasih ya. Bye.